Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Nurkolif dengan NPM 23010811005. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang esai yang saya buat dengan judul Pemaknaan Data Fenomena Alam Menjadi Informasi Budaya Melalui Sistem Pranata Mangsa. Dulu tentang konsep dasar data dan informasi. Data merupakan fakta, fenomena, atau keadaan yang disusun secara logis, sedangkan informasi merupakan kumpulan data yang telah diproses untuk mencapai suatu sasaran, seperti memberikan pengetahuan. Penting untuk dicatat, dalam ranah budaya, pemaknaan data itu tidak netral. Nah, data dipengaruhi oleh nilai, kepercayaan, dan pengalaman kolektif suatu masyarakat yang menghasilkan makna berbeda dari data yang sama. Nah, selanjutnya pada esai saya itu membahas tentang pengaruh budaya dalam proses pemaknaan data. Data itu sendiri tidak memiliki makna sebelum kita memberinya interpretasi. Proses pemaknaan ini dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, budaya, simbol, dan nilai budaya kita. Sebagai contoh, fenomena objektif seperti perubahan arah angin dapat dimaknai secara berbeda. Misalnya, bagi petani, itu bisa berarti tanda dimulainya musim tanam. Sementara bagi nelayan, itu bisa berarti tanda datangnya gelombang tinggi. Nah, budaya inilah yang membentuk cara kita melihat, memahami, dan memberikan makna pada suatu fenomena. Berikutnya, saya akan memaparkan tentang pengertian pranata mangsa sebagai dasar dari pembahasan esai saya. Jadi, secara harfiah, pranata mangsa berasal dari kata pranata yang berarti aturan dan mangsa yang berarti waktu, musim, atau periode iklim di bumi. Sistem ini muncul karena adanya perubahan dan pergeseran garis edar matahari yang menyebabkan variasi iklim sepanjang tahun. Dalam praktiknya, pranata mangsa membagi satu tahun menjadi 12 mangsa, yang panjang waktunya itu tidak sama, namun membentuk pola yang simetris. Pola ini kemudian dijadikan pedoman masyarakat, terutama petani, dalam menentukan aktivitas pertanian. Secara sederhana, pranata mangsa membagi satu tahun menjadi 12 musim dengan ciri alam yang berbeda-beda. Setiap mangsa digunakan petani sebagai pedoman untuk mengatur waktu tanam, perawatan, hingga panen. Mangsa awal seperti Kasa, Karo, dan K3 terjadi saat kemarau, sehingga fokusnya adalah persiapan lahan, penyiangan, dan kewaspadaan terhadap kekeringan. Memasuki Kapat hingga Kapitu, curah hujan meningkat. Inilah masa penting untuk menanam palawija dan padi. Setelah itu, musim kembali berubah. Kawolu dan Kasangga menjadi waktu pemupukan dan kewaspadaan terhadap hama. Sedangkan Kadasa hingga Sada adalah masa panen, pengeringan hasil, dan istirahat tanah. Melalui pranata mangsa, masyarakat jalan membaca gejala alam dan menjadikannya panduan pertanian yang sangat akurat. Itulah kearifan lokal yang hingga saat ini masih relevan. Kini kita beralih ke era modern, era digital di mana data tersebar sangat luas dalam berbagai bentuk. Namun pemaknaan data tetap dipengaruhi oleh budaya dan nilai sosial pengguna. Sebagai contoh, unggahan media sosial kini menjadi simbol identitas dan budaya. Tantangannya adalah potensi ketidakakuratan data dan perlunya literasi informasi untuk memahami konteks dan memverifikasi keakuratan data. Dari esai tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi tidak muncul begitu saja dari data, melainkan melalui proses pemaknaan yang dipengaruhi oleh budaya. Budaya memberikan kerangka pikir untuk memahami fenomena alam. Nah, sistem pranata mangsa adalah bukti nyata bahwa masyarakat tradisional mampu mengolah data ekologis menjadi sistem informasi yang terstruktur dan bermanfaat. Di era modern seperti sekarang ini, pemahaman konteks budaya itu tetap esensial untuk memverifikasi keabsahan data dan menghasilkan informasi yang lebih tepat. Nah, sebagai penulis, saya beropini bahwa kesadaran akan peran budaya dalam memaknai data itu harus diperkuat, terutama di era digital. Kearifan lokal seperti pranata mangsa itu tidak boleh dikesampingkan, tetapi harus digabungkan dengan teknologi modern. Masyarakat modern itu perlu berpikir kritis dalam membaca data dan tidak hanya mengandalkan sebuah teknologi, tetapi juga harus memperhatikan konteks budaya. Nah, penggabungan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern itu akan memungkinkan kita lebih bijaksana dalam memahami fenomena.
sosial, maupun ekologis. Demikian penjelasan singkat mengenai esai yang saya buat. Semoga esai ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang kearifan lokal dalam membaca tanda-tanda alam. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.